Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Mantap nih. Habis upload video misteri penampakan terbaru nih. Yap, semoga saja bisa trending seperti biasanya. Cek dulu Nah kan, malahan trending nomor 1 di Indonesia. Wah, top markotop nih. Channel Duuk Ribu memang channel misteri nomor 1 pokoknya. Nggak peduli settingan, nggak peduli editan, asal penonton nggak tahu dan terus menikmati kengerian, ya lanjut terus lah kan. Mayoritas warga plus 62 itu selain banyak yang gaptek juga halu. No halu no life lah pokoknya. Jadi rezekinya buat kami sebagai kreator hantu settingan. Asik. Nyantai dulu Loh, siapa ini? Oh alah, si Krewul toh. Halo, Wul, Krewul, sukses bro. Kita trending nomor 1 di YouTube. Nah, keren kan? Oh iya Teh, Brinte, aku juga barusan lihat. Nggak sia-sia aku dandan jadi pocong kemarin. Nah benar kan kataku, nggak peduli pembodohan publik lah. Lawang yang dibodohi juga seneng banget gitu. Mantap, sukses buat kita berdua. Betul. Oh iya, anyway by the way Baswe ini Teh, kamu nggak lupa kan dengan deal pembuktian di tempat angker sama channel Real Mystery itu? Ya enggak lah, pasti kita berdua jabanin tuh channel kecil yang bikin resek, bongkar-bongkar settingan video kita. Ya salah dia sendiri nggak mau pakai settingan atau editan, jadinya ya channelnya sepi, nggak laku. Apalagi kali ini ada dukungan dari Sultan YouTube yang bakal ngasih kita 300 juta dan juga podcast di channelnya buat meningkatkan penonton kita. Kalau kita berani pembuktian dan berhasil bertahan di tempat yang dikatakan angker itu selama 2 jam. Tapi Teh, Brinte, selama ini kan kita pembuktian di tempat yang sudah biasa kita kunjungi tuh. Dan kalaupun terpaksa di kuburan, juga pastinya kuburan yang dekat dengan kampung. Apa nggak ada masalah nanti? Soalnya nih, tadi sore aku diajak explore lokasinya di hutan keramat. Beneran serem loh. Padahal masih sore. Lokasinya jauh banget dari warga. Bahkan tempat itu dikenal sangat angker dan banyak kesaksian dari beberapa orang yang diganggu hingga jatuh sakit, bahkan jadi stres atau gila. Alah, itu kan cerita warga sekitar sana yang suka berhalusinasi. Ingat bro, kita ini pencipta konten halu. Kita dapat duit dari situ, masa ikut-ikutan jadi halu sih? Yang terpenting kita tunjukkan kalau kita berani. Kita ambil 300 jetinya dan ambil kesempatan jadi orang terkenal lewat podcast YouTuber Sultan yang udah ada di depan mata kita. Paham kan? Iya sih, nyari duit banyak banget jalannya. Bisa dengan skill atau keahlian, kepandaian ilmu, kekuatan, kejujuran. Bisa juga dengan nyari sensasi. Atau seperti kita, yaitu dengan aksi settingan dan editan yang diklaim asli. Dan tanpa pembuktian, nasib kita bakalan sama seperti YouTuber pesilat editan yang akhirnya dijauhi
dunia persilatan dan perfilman. Oke deh, resiko ditanggung belakangan ya. Nah gitu dong. Jangan bilang kesempatan hanya datang sekali. Kesempatan itu datangnya berkali-kali bro. Namun kita harus peka mengambilnya. Oke, gaskan ya. Habis ini kususul kamu. Siap. Wah, barusan si Orange, pemilik channel Real Mystery yang resek dan suka maksa orang untuk jujur itu menghubungiku. Dia bilang dia sudah sampai di lokasi yang dimaksudkan itu. Wah, bener-bener niat tuh anak ngasih tantangan sulit ke kita. Mau bikin efek jerak ke kita berdua supaya kita mau berbicara jujur kalau aksi yang sudah kita lakukan selama ini cuman settingan. Nggak bakalan mempan. Hanya ranah hukum yang bisa maksa kita untuk jujur. Dan lagian kita juga nggak merugikan orang lain toh. Ya betul tuh, namanya juga hiburan. Walaupun membodohi, asalkan nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang lapor, dan subscriber senang, ya aman Sulaiman. Oke, kita hampir sampai nih. Nah itu dia mereka, Wul, Kriwul. Parkir sini aja dah. Gimana kalian berdua? Udah siapkah? Sangat siap. Tak ada kreator misteri yang lebih pemberani dan melakukan aksi nyata daripada kami. Hehehe. Nyata gimana? Yang namanya hantu itu nggak mungkin bisa tertangkap kamera lah, seperti yang ada di channel kalian. Hantu kok ada bayangannya. Jelas itu pembodohan publik. Ya nggak percaya ya sudahlah. Dan di sini kami akan membuktikan keberanian kami menghadapi hantu yang kalian klaim itu hantu asli itu loh dan berbahaya. Bertahan 2 jam di depan kamera di tempat yang sudah disepakati. Oke, kuhargai keberanian kalian. Dan di sini sudah hadir sang YouTuber Sultan yang siap membayar nyali kalian yang sudah berani uji nyali selama 2 jam. Nah, tidak boleh kurang lo ya. Di tempat yang sudah disepakati di dalam hutan sana. Hehehe, tak hanya itu, jika berhasil, kalian pun akan kuundang untuk tampil di podcastku. Kutawarkan endorsement dan iklan juga kepada kalian. Oh iya, dan jika kalian gagal pun, kalian tetap kubayar sebagai uang lelah senilai 50 juta. Tetap menggiurkan bukan? Oke, mantap bosku. Dan di sini sudah ada 2 orang bodyguardku yang siap membawa kalian keluar dari hutan itu. Nah, misalkan kalian gagal, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menyerah dengan meminta tolong, ataupun kalian pingsan. Paham ya? Oke, sangat paham bosku. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Silahkan kalian masuk ke dalam hutan. Kami akan memantau siaran live kalian berdua dari tempat ini. Oke, kita berangkat sekarang. Oke guys, malam hari ini demi subscribers dan penonton setia Duo Kribo Misteri, kami akan melakukan pembuktian yang diminta channel sebelah. Kalian bisa memantau sambil chat juga di sini yang. Menurut informasi tempat ini adalah lokasi yang sangat angker, tapi bagi kami yang pemberani ini tak ada tempat yang kami anggap angker. Semua sama saja, semua biasa-biasa saja. Nah ini dia tempatnya.
Oke, kita sudah sampai di tempat yang dimaksudkan. Wah, bener juga nih. Suasananya sangat berbeda ya. Hawa dingin yang menusuk dan kabut yang tebal. Oke, coba kalian lihat di sana. Nah, di atas suasananya seperti itu, guys. Kabutnya juga menutupi langit yang cerah. Oke, kita coba terangi keadaan sekitar sambil membacakan komentar kalian ya, guys. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman semua, para subscribers dan juga penonton yang sudah mampir. Jangan lupa ya subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa kasih like-nya jika kalian suka. Oh ya, dan dalam pembuktian itu nggak selalu ada hantu yang bisa tertangkap kamera loh, guys. Jadi kadang bisa tertangkap, kadang juga enggak. Jadi harap maklum adanya. Para penonton Halu channel ini mulai ngumpul dan berdebat. Mereka nggak tahu kali ini idola mereka bakalan menghadapi kengerian yang sebenarnya. Ada apa itu, guys? Kok kayak kumpulan orang bawa obor, guys? Loh, obornya jalan sendiri, guys. Loh, astagfirullahaladzim. Aku gemetar ya, nggak seperti biasanya. Lah, ini kan hantu. Kalian dari sini. Jika kamu pergi, baiklah, ikutlah dengan kami. Wol, krewul di depan kita itu hantu. Iya teh, berhenti, itu hantu beneran. Aduh, gak seperti biasanya kok. Aku jadi merinding takut ya. Aduh, gimana ini? Di belakang kita juga ada. Gak usah dipikirin ya. Kita harus bertahan. Yakin ini tidak nyata. Ini penampakan. Ini hanyalah ilusi mata kita. Kita harus bertahan, gak boleh takut. Mari ikut dengan kami. Wantarkan kalian ke alam kami. Pergi kalian. Jangan ganggu kami. Pergi. Jangan lagi kau dekati diriku. Aku tak mau bersamamu. Tolong, aku nggak mau kalian. Lepaskan tanganku. Tolong. Tolong. Bos, baru 10 menit tapi sepertinya mereka sudah menyerah. Kayaknya mereka kesurupan. Oke, anak buah, ayo selamatkan mereka berdua. Siap, bosku. Astagfirullahaladzim, sepertinya mereka tak sadarkan diri. Oke, biar kuurus HP dan perlengkapan mereka. Kalian berdua minta tolong bawa mereka ke tempat yang aman. Kita akan segera pergi dari tempat ini. Berintik dan Krewul yang mencoba uji nyali melakukan pembuktian secara live dan real malam hari itu akhirnya gagal. Mereka berdua pingsan dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, sampai pada akhirnya mereka berdua bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Oke guys, malam hari ini alhamdulillah kita bisa live lagi, dan hari ini kita nggak melakukan pembuktian atau explore, kita mau klarifikasi nih. Jadi gini penjelasannya dari berita yang simpang siur terkait dengan
pembuktian kita yang gagal beberapa malam yang lalu. Jadi realnya seperti ini. Setelah teman-teman nonton live video pembuktian di hutan angker yang akhirnya kami gagal uji nyali waktu itu, mohon teman-teman semuanya mengerti bahwa semua video duo kribo termasuk pembuktian kami yang gagal beberapa hari yang lalu itu adalah asli. Terbukti kan, walaupun pada akhirnya gagal, ya kami tetap berani menerima tantangan. Ya soalnya memang gimana lagi, tempatnya angker banget loh guys. Dan juga waktu itu mungkin kalian melihat kami pingsan ya. Itu aslinya kami nggak pingsan guys. Kami hanya acting ya biar channel sebelah yang rese itu dan para pendukungnya senang. Dan kabar tentang kami yang dirawat di rumah sakit gara-gara pingsan kesurupan itu juga nggak bener. Kamu lagi santai di rumah kok, stay at home, mengikuti protokol seperti itu. Aduh, angel wis, angel. Yang namanya pembohong tetap saja bakalan berbohong. Jurus silat lidah dan klarifikasi selalu jadi andalan ketika mereka gagal. Ya sudahlah. Biarkan waktu dan karma yang suatu saat berbicara pada mereka berdua. Pembohong itu akan selalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lainnya. Kebohongan itu tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menambah masalah yang baru. Ingatlah kawan, bahwa kebohongan itu hanyalah penyelamat sementara. Tapi suatu saat kebohongan akan menghancurkan pelakunya untuk selama-lamanya. Berintik dan Krewul adalah dua orang YouTuber yang hidup dari aksi tipu-tipu, editan dan settingan yang kemudian diklaim real atau asli. Suatu saat mereka terkena sial karena mereka menyanggupi pembuktian di tempat angker yang akhirnya mereka dihantui oleh penunggu tempat itu bahkan hingga pingsan. Namun bukannya kapok. Setelah sadar dan merasa sehat, mereka melanjutkan lagi aksi-aksi kebohongan mereka kepada publik hingga beberapa minggu kemudian. Di mana aku ini? Loh kok? Tolong. Aduh, gimana nih? Keluarkan aku dari sini. Keluarkan. Aduh, siapa saja? Tolong aku, tolong. Aduh, kok bisa kayak gini sih? Keluarin aku dong. Aduh, gak lucu nih. Masa aku dimasukkan ke dalam keranda sih? Tolong. Apa ini? Pocong. Mari ikut bersamaku, bocah. Pocong, tolong. Pocong, tolong. Sial. Aduh, sial. Mimpi buruk lagi aku. Untung saja cuma mimpi buruk. Tapi jika begini terus, aku bisa mati karena kesehatanku selama 2 minggu ini sangat terganggu. Gak ada ketenangan, tidur pun tidak pernah nyenyak. Bahkan hingga detik ini aku gak bisa upload video penampakan settingan sejak peristiwa itu. Ini gak boleh dibiarkan. Aku harus segera menyelesaikan urusan ini. Keesokan harinya,
Gimana bro? Aku stres banget nih, kesehatanku menurun drastis gara-gara tiap hari digangguin sama pocong gendeng yang ada dalam keranda mayat di tempat angker yang dulu kita datangi itu. Menakutkan banget dah pokoknya. Kadang aku merasa seperti orang yang hilang ingatan, mengalami halusinasi, dan beberapa kali nyawaku terancam karena sering tak sadarkan diri dan sakit-sakitan. Sama Tik Brintik, aku juga stres dan takut banget nih. Gangguan penampakan hantu dari tempat angker itu juga terus menghantuiku, terutama sekumpulan hantu yang membawa keranda jenazah itu. Penampakannya sangat jelas. Mereka sepertinya benar-benar ingin membunuhku dan membawaku ke dalam keranda mayat itu. Tatapannya benar-benar penuh amarah. Aku bahkan sampai beberapa kali pingsan tak sadarkan diri dibuatnya. Aduh, terus gimana nih? Gimana kalau kita segera selesaikan urusan ini dengan mereka? Maksudnya? Ya, kita maaf kepada makhluk halus penghuni tempat itu. Apa kira-kira mereka mau ya memaafkan kita dan akhirnya tidak mengganggu kehidupan kita lagi? Ya gimana sih bro, kalau belum dicoba mana aku tahu. Gimana, setuju nggak? Ya juga sih. Mungkin saja dari situ kita bakal dapat petunjuk cara melepaskan diri dari gangguan mereka. Dan kita bisa tahu juga maksud dari wajah marah mereka itu. Jadi deal ya? Ya sudahlah, mau gimana lagi. Oke, malam hari ini kita berangkat. Dengkulku rasanya mau copot Tik Brintik. Lemes banget nih. Aku merasa takut. Ya aku juga takut nih, tapi tetap harus dipaksa Wul. Kalau kita tidak segera minta maaf, bisa-bisa nyawa kita jadi taruhannya. Baiklah, di sini tempatnya. Kepada penghuni tempat ini, kami berdua yang waktu itu pernah uji nyali datang kemari, kami meminta maaf dengan sangat, dan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dengan cara menakut-nakuti dan membuat celaka di atas dunia manusia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Loh, kok kayak pembukaan undang-undang dasar ya bos? Ya semoga aja berhasil dengan cara ini. Itu dia penampakan hantunya. Sial, kenapa kok tiba-tiba aku malah jadi gemetaran takut gini ya? Iya, aku juga takut bos. Sepertinya mereka bener-bener marah ke kita. Lihat tuh wajahnya. Mati kalian, mati. Kami beneran mau minta maaf, Mbah. Kalian mati. Apa ini? Lah, pocong. Pocong, tolong. Lari teh, berhenti. Pocong, tolong, lontar, lari teh, berhenti. Pocong, tolong.
Ah, sial banget. Pocong itu mengejar kita, Wul. Gawat nih, kita berdua dalam bahaya nih. Harus ngebut. Gimana Teh Brite? Ya, coba kamu lihat lagi, apakah pocongnya masih di belakang kita? Aman, dia tertinggal jauh di belakang. Duh, syukurlah. Aku sampai hampir ngompol di celana gara-gara takut nih. Dasar pocong edan. Wol, Kribol, di depan kita. Itu. Mati. Pocong nggak ada akhlak. Tabrak saja dah. Matilah kamu, pocong. Wah, pohon, Wol. Krewol dan Brinte akhirnya menemui ajalnya di malam hari itu. Kisah dua orang anak muda yang meninggal dunia dengan cara yang tragis. Sifat membohong, tamak akan harta duniawi, dan juga gila popularitas tak mampu menyelamatkan nyawa keduanya. Kebanyakan para pembohong akut seperti ini akan terlambat menyadari kesalahannya ketika azab sudah tiba. Mari belajar jujur, bahkan sejak dalam pikiran. Hari ini adalah hari yang tragis dan menyedihkan bagi si Kriyip. Betapa tidak, di depannya telah terbujur sosok jasad yang sudah kaku, almarhum yang ia kenal dekat sebelumnya. Ia merasa sangat menyesal. Andaikan saja ia bisa berlari lebih cepat, menyusul iring-iringan makhluk tak kasat mata pada waktu itu, pastilah kematian sang ayah bisa dihindari. Senja, mega di ufuk memancarkan warna jingga. Kriyip menemani ayahnya di dalam kamarnya. Ayah Kriyip sedang sakit parah, kira-kira 1 tahun lamanya. Hampir semua warga di desa ini memang kehilangan kepercayaan untuk berobat ke rumah sakit di kota. Hal ini dikarenakan kekhawatiran bahwa semua penyakit akan diidentifikasi sebagai corona. Waduh, sebentar ya kawan, gara-gara ngomongin corona ada Kang Bakso lewat. Oke, kita lanjutkan. Senja berubah menjadi petang. Namun ibu si Kriyip yang menebus obat di apotik kota juga tak kunjung datang. Kriyip, nak, ada apa ya? Jam berapa sekarang ya? Mungkin sekitar jam 10 ya. Aduh, ibumu kok lama sekali ya, nak. Tolong belikan obat batuk dan pereda nyeri di toko ya. Yang pil apa yang sirup ya? Yang sirup aja. Kemarin ayah minum pil pakai air. Airnya ketelen, tapi pilnya enggak. Pahit banget. Wah, ayah ini benar-benar orang yang baik-baik. Nggak ada bakat konsumsi obat-obatan terlarang berarti. Ya iyalah, nggak kayak kamu. Cepetan ya, nak. Kayaknya nggak kuat, nak, kalau harus menunggu kedatangan ibumu. Baiklah ya, baiklah. Kriyip pun segera bergegas mencari toko yang masih buka sekitar jam 10 malam. Wah, bapak ini nggak sabaran nih. Gimana ya ada toko buka jam segini? Udah sepi banget. Moga aja di tempat Pak Guru masih buka.
Beli obat, Bu. Wah, Nak Kriyip, kok malam banget? Hampir saja ibu tutup tokonya. Iya, Bu. Mau beli apa, Nak? Anu, Bu, sirup obat batuk dan pereda nyeri, Bu. Buat siapa? Ayo, jangan penyalahgunaan obat lagi ya. Enggak, Bu, ini buat ayah. Oh gitu, ini obatnya. Segera pulang ya, Nak. Hati-hati di jalan. Iya, Bu, iya. Waduh, yang punya toko on time banget. Baru saja mau pergi langsung ditutup tokonya. Duh, kok sepi banget ya. Tumben. Ih, aku kok ngerasa takut gini ya. Bagaimanapun aku tetap harus bisa berbakti pada orang tua. Ya, sebagai penebusan karena kenakalanku yang dulu. Ya, gara-gara aku juga akhirnya ayah jadi sakit-sakitan seperti ini. Aku nggak boleh jadi penakut ataupun merasa ngeri sama sekali. Beberapa langkah berlalu, tiba-tiba rasa ngeri kembali datang. Kriyip teringat dengan peristiwa pilu yang menimpa anak dari tetangganya 3 hari yang lalu. Kematian 2 orang YouTuber misteri settingan karena ulah lelembut alias hantu. Hantu yang disebut dengan Romoleo atau hantu pengantar jenazah. Ayahnya dulu juga pernah bercerita. Hantu Romoleo itu dulu adalah petanda pagebluk, Le, atau kematian karena wabah penyakit dan juga tanda-tanda kematian karena kecelakaan. Hantu ini biasanya berhenti di suatu tempat, di mana kemudian di tempat pemberhentiannya itu akan ada seseorang yang meninggal. Kenapa bisa begitu ya? Ya, maklumlah, penerangan saat itu masih sangat minim, sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan. Dan juga ilmu kedokteran waktu itu tidak semaju saat ini. Banyak hal yang kemudian dikaitkan dengan mistik. Ya, tapi intinya kamu jangan takut ya, Le. Dan jangan berprasangka buruk, karena prasangka itu adalah doa. Dan ini adalah hari ketiga setelah kematian 2 YouTuber yang masih tetangga desanya itu. Aneh bagi si Kriyip, jarak dari toko ke rumahnya yang kurang dari 1 kilometer serasa tak kunjung sampai. Rasa takut, keringat dingin, dan nafasnya yang mulai sesak benar-benar membuat keadaan semakin panik baginya. Kok takut banget nih. Baca doa wes. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Kriyip tak henti-hentinya melafazkan doa. Ya, doa apa saja yang dia hafal. Namun kemudian langkah Kriyip terhenti. Ya Allah, itu Romoleo. Mereka berhenti tepat depan rumahku. Rasa panik dan takut benar-benar jadi satu. Hal yang dipikirkan si Kriyip saat ini adalah ayahnya. Hal ini terjadi karena di siang harinya ayah Kriyip berkata, "Yip, kamu udah gede sekarang. Ayah gak kuat lagi, Nak. Ayah sudah ikhlas jika semisal sudah tidak berumur panjang." Dalam hati, Kriyip merasa sangat bersalah karena kenakalannya lah yang menjadikan ayahnya seperti ini. Ia merasa menyesal, namun juga sepertinya belum mampu menerima pesan perpisahan dari ayahnya siang hari itu. Ayah, tunggu, jangan pergi kalian. Hei, kalian, kembali kataku, jangan pergi.
Aneh sekali. Sepertinya dari tadi aku terus berputar-putar dan kembali di tempat ini, di depan rumahku. Sepertinya hantu-hantu sialan ini berusaha untuk mempermainkanku. Awas kalian ya. Awas, jangan pergi kalian. Wah, kembali, kembali. Tunggu, jangan pergi kataku, jangan pergi. Ayah, jangan kau bawa ayahku. Kri pun akhirnya kelelahan mengejar rombongan tersebut. Dan anehnya, tiba-tiba rombongan tersebut hilang. Dan tiba-tiba saja hari berganti pagi. Loh, kok tiba-tiba pagi? Aneh sekali sih. Loh, apa ini? Bendera kuning. Ini kan rumahku. Ayah. Andaikan saja aku bisa berlari lebih cepat dan menyusul rombongan hantu itu. Kalian berdua adalah saksi kunci dari tragedi ini. Aku pengen ngerti sedikit, Del. Plon, coba kamu ceritakan. Ya gini Mas Togok, tadi malam aku dan Cemplon memang berpapasan dengannya yang nggak tahu tuh lagi lari-larian seperti ketakutan gitu. Ku panggil-panggil nggak ngerespon dia. Lah, terus? Ya, akhirnya dia tertabrak truk Mas sampai meninggal. Astagfirullahaladzim. Gudel sama Cemplon ini ngomong apa sih? Nggak jelas. Yang sabar ya Bu. Hati-hati Pak. Astagfirullah, yang kuat ya Pak, Bu. Loh, Ayah. Loh, terus ini yang meninggal terus siapa? Sabar ya Pak, sabar, yang tabah ya Pak. Andaikan Bapak nggak menyuruh beli obat tadi malam dan bersabar sedikit menunggu ibumu dari apotek, tentu kejadiannya tidak seperti ini. Bukan main kagetnya si Kriyip. Dia pun juga bingung. Namun akhirnya sedikit demi sedikit si Kriyip mulai mengerti dengan kejadian yang terjadi padanya pada malam hari itu. Yip, Kriyip, Yip, awas Yip, awas. Yip, Kriyip, awas Yip, di belakangmu Yip. Minggir, Yip, ada truk Yip, minggir. Aku akhirnya mengerti. Akulah yang tidak berumur panjang ya. Ayah, Ibu, maafkan aku yang semasa hidup banyak sekali menyusahkanmu. Ikhlaskan kepergianku ini untuk selama-lamanya.
Zaman dulu, orang-orang di Jawa mengingat bencana lewat mitos. Mereka juga percaya akan adanya pertanda sebelum wabah penyakit datang. Dan pertanda alias tetenger ini walaupun sudah tidak up to date dengan perkembangan zaman, akan tetapi mitos secara turun-temurun seperti itu juga tak mudah untuk hilang dari cara berpikir masyarakat modern di tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu dari tetenger tersebut adalah adanya mitos tentang hantu pertanda kematian akibat wabah. Perwujudannya bermacam-macam tergantung dari imajinasi masyarakat setempat yang sifatnya diceritakan secara turun-temurun. Ada Promoleo yang berwujud hantu pembawa keranda, hantu Bandoso berwujud keranda terbang, ada Kemamang berwujud seperti api, dan ada juga yang disebut dengan Lampor dengan perwujudan pasukan berjubah hitam membawa keranda mayat. Akhir-akhir ini masyarakat rasa gelisah gundah gulana karena adanya berita kemunculan Lampor alias hantu pembawa keranda. Hal ini diperparah dengan lampu jalan yang mati karena program mengurangi penyebaran laron. Menurut saksi mata, Lampor biasanya berkeliling desa membawa keranda sambil berburu masyarakat yang masih di luar rumah di malam hari. Para warga diharapkan untuk di rumah saja di malam hari karena kemunculan Lampor yang sangat berbahaya. Bahkan terkadang Lampor juga usil mengetuk pintu rumah supaya pemilik rumahnya keluar untuk mengecek keadaan di luar rumah. Awas hati-hati karena itu sangat membahayakan nyawa Anda. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap di rumah, stay at home, lockdown, PPKM sampai kelaparan kemudian masuk rumah sakit dan meninggal karena corona. Wah, ngeri banget ya beritanya. Siapa ya? Siapa di luar sana? Wah, aneh banget. Malam-malam gini ada yang ketuk-ketuk pintu. Loh, kok nggak ada siapa-siapa sih? Jangan-jangan, jangan-jangan. Apa itu barusan? Itu bukannya keranda mayat. Ada keranda mayat terbang. Hantu Lampor, tolong, hantu Lampor. Ngapain, Pak? Di luar ada hantu kompor, hantu Lampor, Bu. Medeni. Keesokan harinya, Oke, siap Mas Tony. 1, 2, 3, action. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih bersama saya Mas Tony Stroke di Berita Kabar Kabur. Hari ini ada 2 orang narasumber berita tentang kemunculan sosok hantu Lampor di desa ini. Aduh, wah, ganggu aja nih bocah. Waduh, tolong dinasehati nih Mbak. Aduh, Cang Ganteng. Udah.
ini nanti nggak jadi syuting loh. Udah jangan ganggu ya, nanti tak kasih susu. Susu ya mau Mbak. Ya Mbak, maaf sengaja. Maafin kita ya. Apa kita? Lu aja kali Bambang. Oh oke, kita lanjutkan Lur. Untuk Pak Bokir, katanya Pak Bokir melihat penampakan lampor ya tadi malam. Gimana tuh Pak ceritanya? Begini Pak, tadi malam waktu saya bersama seorang teman mengadakan ronda keliling di malam hari, lebih tepatnya ya di daerah di sekitar tempat ini. Saya melihat penampakan keranda terbang berwarna hijau di langit Pak. Itu lampor Kang. Lampor. Bahaya Kang. Wah, iya, bahaya banget tuh Kang. Wah, sepertinya lampornya menuju ke sini. Wah, gawat nih. Waktu itu kami benar-benar merasa ketakutan dan tanpa berpikir panjang, kami pun segera tiarap. Karena mitosnya hantu lampor itu gak mampu untuk mencabut nyawa manusia beberapa sentimeter dari tanah. Ya karena mereka gak bisa jongkok gitu Pak. Dan alhamdulillah nyawa kami terselamatkan waktu lampor itu menyambar tepat di atas kami. Wah, benar-benar ngeri. Waduh, bahaya banget ya cuy. Nah, selanjutnya ini Pak Cemeng, sebagai narasumber kita kedua, menurut Bapak fenomena lampor ini bagaimana ya Pak? Ya menurut saya ini adalah pertanda pagebluk Pak, alias wabah penyakit. Ya harusnya para penduduk itu manut untuk nggak keluyuran malam-malam dalam kondisi gelap ya, karena lampu jalan saat ini kan juga dimatikan untuk program mengurangi populasi laron. Lah kalau nggak keluyuran malam gimana dong? Saya kan pencari kodok. Memangnya harus nyari kodok di siang hari? Iya tuh, saya sebagai pencari bekicot juga nggak bakal bisa kerja kalau malam hari nggak keluar cari nafkah. Situ kerja sebagai sales jamu sih enak, bisa kerja kapan aja lah kita. Ya urusanmu, ya nggak tahu kotanya saya. Wah sudah, gini aja, lanjutkan Mas Cemeng, lanjutkan. Nggak cuman Pak Bokir, Pak Broto, tetangga saya katanya tadi malam juga ada yang menggedor pintunya. Dan katanya ketika diintip lewat jendela rumah, ya katanya dia juga melihat hantu. Ya betul kan Pak Broto? Iya Mas, saya takut banget Jir. Nah hal yang terbaik biar nggak diganggu hantu itu ya stay at home alias gabut di rumah aja. Jangan khawatir wis, kalau pengen sehat beli jamu ke saya, pasti manjur, pasti sehat. Lah selain itu juga kalau masalah makanan siap saji, saya juga bersedia ngantar pesanan makanan loh. Wah, ngeri banget ya penampakan lampornya. Terima kasih sudah menonton Kabar Kabur ya Lur. Dan terima kasih juga kepada Mas Cemeng yang sudah mengundang kami dan sekaligus menjadi narasumber di acara ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biar. Wis laran acarane. Gudel. Kenapa Plon? Kamu ini kok malu-maluin sih tadi? Maaf Plon, sengaja. Loh, kok sengaja? Kok bisa gitu? Mending nggak tahu malu Plon daripada nggak tahu diri, betul kan? Loh, kok bisa? Kalau aku sih nggak berani kayak kamu tadi, Tel. Ya kenapa? Takut dibully sama netizen, Tel. Nah gini loh Plon, aku punya rekaman video tentang mewaspadai berita hoak. Wow, video apaan sih itu? Oke, ini dia Plon videonya. Ayo kita tonton bareng-bareng. Кеш кіркер күлкел көлкілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім. Oh iya Tel, bahasa apa tuh? Kus-kus, kur-kur-kur, Haji Maskur tergulung. Aku nggak paham itu Tel. Ini bahasa isyarat Plon, ya, yang intinya mewaspadai berita hoak. Begitu. Halah, potonganmu Tel. Aslinya kamu juga gak nyambung, Ding. Wah, kamu nggak percaya sih? Ya sudahlah. Oh ya,
beberapa hari yang lalu sebelum berita hantu lampor ini rame, aku memergoki Pak Cemeng si sales jamu secara diam-diam. Nah, secara dia itu kan emang orang kaya sih, dan hobinya ya hobi-hobi mahal gitu. Waktu itu aku melihat sendiri Plon, dia sedang bikin drone bentuknya kayak keranda mayat. Aku mencurigai kalau dia itu biang keroknya. Ih, udah kamu video Intel? Ya sudah, tapi nggak cukup buat dijadikan bukti sih. Malahan aku ketahuan ngintip ya. Akhirnya aku pura-pura tanya di luar topik. Kamu ngapain ngintip-ngintip? Maaf Mas Cemeng, tadi mau tanya kenapa kok hidungnya Mas besar sebelah. Oh ini ya, ini karena aku rajin di swab test, jadinya besar sebelah. Ya kayak ginilah. Kamu masa nggak tahu ini adalah tren orang ganteng saat ini? Wah iya, ganteng banget masnya, hidungnya sampai kayak hidung kebu. Nah begitu ceritanya Plon. Jadi kenapa aku bertingkah deso tadi, sebenarnya aku memang sengaja ngaco. Karena berita kayak gini emang ya berita nggak penting, malah membuat resah masyarakat. Aku menduga kalau Mas Cemeng itu pengen orang-orang ketakutan terus di rumah saja, dan kemudian memborong dagangan jamu sekaligus produksi makanan siap sajinya. Wah gitu ya Del. Wah ya Del, gimana kalau nanti malam aku ngerjakan PR di rumahmu? Aku minta diajari PR online Del ya. Nanti malam punyaku soalnya masih belum selesai Del. Alah paling juga pengen nyontek toh. Lo kok tahu sih Del? Di malam harinya, wah mesti deh Cemplon ini telat. Halo Gudel. Cok lupa nggak salam nih bocil. Ya maaf Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok telat sih kamu Plon? Ada hal penting Del. Sini ku beritai. Enggak. Ku beritahu. Oke. Begini Del, waktu aku dalam perjalanan kemari, aku tadi kan melintasi hutan tuh. Aku melihat sesuatu yang sangat membagongkan, mencurigakan Del. Dan ketika aku dekati ternyata, wah, ternyata kecurigaan si Gudel benar. Harus kurekam nih. Dan karena terburu-buru, maka aku segera ke sini Del. Udah direkam? Udah, tapi ya dari belakang Del, nggak berani dekat-dekat aku. Wah, ayo kita segera ke sana Plon. Sepertinya malam ini si hidung kebu itu juga mau meluncurkan aksi jahatnya menakuti orang-orang. malam hari itu Gudel dan Cemplon pergi ke arah hutan. Dan seperti yang diceritakan Cemplon, ternyata memang benar. Pak Cemeng yang hidungnya besar sebelah sedang berada di sana mengoperasikan drone yang berbentuk keranda mayat miliknya. Wah, jahat banget nih orang. Oke, kita rekam lewat depan Plon. Iya, tapi hati-hati ya Del, jangan sampai ketahuan. Nah, kalau dari sini ya kelihatan jelas tuh, muka gatelinya mesam-mesam menjengkelkan. Belum pernah kena pukul Conor McGregor nih orang. Iya, bener-bener gateli wajahnya. Belum pernah kena sikut ongbak nih orang. Asik-asik, panen-panen, memetik hasil panen dari rasa takut. Sepertinya ada yang memergokiku. Hei, siapa kalian? Keluar kataku. Jangan khawatir bosku, udah kurekam semua aksi jahatmu full HD.
Bukan HD lagi Del, tapi sudah Blu-ray. Sialan, awas kamu dasar bocil, akan kurebut HP itu. Ayo Del, segera lari Del. Woi, jangan kabur kalian. Lari kenceng Del, jangan sampai dia merebut bukti kejahatan ini. Iya Plon, iya. Aduh, sialan banget sih. Gara-gara dua bocil ini drone keranda mayatku nyangkut di pohon. Wah, jangkrik. Setelah kejadian malam hari itu, Mas-mas semua, gini pelaku hantu keranda terbangnya ternyata Mas Cemeng. Coba dilihat, ya kan? Itu loh Mas, sales jamu. Tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya Mas. Kasihan ntar kalau dia selaku warga desa malah ketangkap polisi terus dipenjara. Tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya Mas pencari kodok dan juga Mas pencari bekicot. Nah, ternyata pelaku lampor keranda terbang itu Mas Cemeng sendiri. Cabang bayi. Wah, setan malas. Oh, tolong Mas Santo rahasiakan ini ya, jangan bilang ke siapa-siapa. Ternyata hantu keranda terbang itu pelakunya adalah Mas Cemeng, Mas. Ini rahasia loh Mas, jangan bilang ke siapa-siapa. Nanti kalau polisi tahu, nanti Mas Cemeng bisa ketangkap kan, kasihan Mas. aduh, parah tuh orang. Waduh, parah tuh orang. Di kesempatan tatap muka ini, tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya nak. Ternyata teror hantu keranda terbang itu Mas Cemeng si penjual jamu pelakunya. Beneran loh, jangan bilang ke siapa-siapa. Kepada penduduk desa, ini rahasia loh ya, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Kalau ternyata teror hantu lampor yang meneror desa kita, pelakunya adalah Mas Cemeng ya. Ini rahasia loh ya, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Terima kasih. Dan berita teror lampor yang ternyata hoak itu akhirnya membuat rumah Mas Cemeng pengusaha jamu dan makanan siap saji yang kaya raya itu akhirnya sepi. Tak ada kegiatan seperti kuburan. Harapan agar orang-orang desa mematikan aktivitasnya di malam hari ternyata membuat aktivitasnya sendiri yang mati. Dia benar-benar kena karma. Dia benar-benar stres karena harus stay at home, gabut sendiri di rumah mewahnya. Sialan. Kalau bukan karena dua bocil itu, nasibku nggak bakalan kayak gini. Duh, nasib dah. Keranda terbang buatanku juga rusak. Usaha jamu dan makananku juga macet. Aduh, lapar banget nih. Sialan. Suara siapa itu barusan? Wah, kamu. Ini kan hantu lampor. Sialan, aku harus tiarap agar mereka gak membunuhku. Pergi kalian dari sini. Pergi kataku, jangan ganggu kehidupanku. Kami datang karena dirimu. Bukankah kamu sendiri yang menginginkan kedatangan kami? Sial, tubuhku gak bisa bergerak. Aku harus tetap tiarap biar dia gak bisa menyentuhku. Kami memang gak bisa coba untuk mengambil nyawa manusia yang menempel di tanah. Tapi kamu perlu ingat, ini lantai 2. Lepaskan. Matilah kamu. Malam hari itu Mas Cemeng meregang nyawa. Dia ditemukan pembantunya mati terkapar di lantai 2.
Penduduk desa yang mendengar kalau Mas Cemeng mati lantaran dicekik lampor juga sudah gak percaya. Semua warga malah mengira ia mati karena sesak nafas gara-gara corona. Ya, gara-gara corona yang selalu jadi bahan bisnis yang diagung-agungkannya. Karena sudah jadi rahasia umum bahwa Mas Cemeng yang suka gembar-gembor untuk jaga kesehatan dan tetap di rumah aja tanpa memberikan solusi di saat pandemi, justru malah memanfaatkan situasi menakut-nakuti warga agar warga tetap di rumah aja dan tujuan agar laris manis dagangan jamu dan makanan siap sajinya. Kini ia pun harus menelan karmanya, dicekik lampor hingga mati di lantai 2.